warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sejarah makam Joko Tingkir. Kocap kacarito wonten ing babat tanah Jawi telah lahir bayi laki-laki, putra dari Ki Ageng Kebo Kenongo yang merupakan penguasa Pengging. Pada waktu itu digelarlah wayang beber semalam suntuk dengan dalan Ki Ageng Tingkir. Karena tertiup angin, wayang itu berbunyi kemberebet, kemberebet. Joko Ki Ageng Tingkir mempunyai gagasan untuk memberi nama sang bayi itu dengan sebutan Mas Karebet. Pada usia 10 tahun, Mas Karebet diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir karena kedua orang tuanya telah meninggal. Dia tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan tangguh karena suka berolah kanuragan serta bertapa dan mendapat julukan Joko Tingkir. Joko Tingkir berkeinginan untuk mengabdi ke kerajaan Demak. Dengan bekal kesaktiannya, Joko Tingkir diangkat menjadi prajurit Tamtama. Namun malang ketika Joko Tingkir menguji calon prajurit yang bernama Dadung Awu, Dadung Awu terbunuh sehingga mengundang kemurkaan Sultan Trenggono. Joko Tingkir diusir dari kerajaan Demak. Dalam perjalanannya, Joko Tingkir berguru kepada beberapa guru, di antaranya Ki Ageng Selo, Ki Ageng Banyu Biru di daerah Sukoharjo. Setelah dirasa cukup ilmunya, Ki Ageng Banyu Biru meminta Joko Tingkir untuk mengabdi kembali ke kerajaan Demak dengan saran menemui Sultan Trenggono di Gunung Prawoto. Joko Tingkir mempunyai strategi tersendiri dengan memasukkan tanah yang diberikan Ki Ageng Banyu Biru kepada telinga Kebo Danu, sehingga kebo itu mengamuk memporak-porandakan pasanggerahan Sultan Trenggono. Tak ada satupun prajurit kerajaan Demak yang mampu mengatasinya. Joko Tingkir muncul sebagai pahlawan. Dengan kekuatan dan kedikjayaannya, Joko Tingkir mampu menaklukkan kebo tersebut. Sultan Trenggono memaafkan dan menerima Joko Tingkir kembali, bahkan dijadikan menantu dengan putrinya Ratu Cempaka. Dewan juri yang saya hormati, sesuai jasa dan pengabdiannya, Joko Tingkir diangkat menjadi Adipati Anom Pajang. Beliau memimpin kerajaan Pajang dari tahun 1550 sampai 1582 Masehi, bergelar Sultan Hadiwijoyo. Seiring perkembangan zaman, kejayaan kerajaan Pajang mulai pudar digantikan dengan kejayaan kerajaan Mataram yang dipimpin oleh putra angkatnya bernama Danang Sutawijoyo, bergelar Panembahan Senopati. Karena adanya salah paham, terjadilah perang antara kerajaan Pajang dengan kerajaan Mataram, tetapi tidak berlangsung lama. Sepulang dari kerajaan Mataram, kondisi Sultan Hadiwijoyo mulai menurun. Beliau singgah di makam Sunan Tembayat di Mbayat Klaten. Saat itu beliau merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Beliau
kemudian firasat itu terbukti. Beliau wafat di perjalanan saat kembali ke kerajaan Bajang. Beliau dimakamkan di makam asal ibunya, yaitu Dukuh Mbutuh. Bukti itu bisa kita temui di kompleks pemakaman Mbutuh yang berjarak sekitar 16 km dari kota Sragen, tepatnya di Dukuh Mbutuh, Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh. Seiring perkembangan zaman, makam Mbutuh yang terkenal dengan makam Joko Tingkir dijadikan wisata religi secara umum, sehingga yang berkunjung untuk berziarah tidak hanya dari kalangan Surakarta saja. Masyarakat umum saat ini bisa berkunjung dan berwisata religi. Sebagaimana yang telah disampaikan Bupati Sragen, beliau Ibu Dr. Hajah Kusdinar Untung Yuni Sukawati pada saat berkunjung di makam Joko Tingkir, beliau menyampaikan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pendahulunya. Demikian kisah makam Joko Tingkir yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.